Pakai aja aplikasi Maudana. Dengan aplikasi Maudana, semua pasti lancar. Persaingan semakin ketat. Saatnya bergerak lebih cepat bersama Maudana. Kami Maudana itu adalah marketplace. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau yang sudah terbiasa bertransaksi online di marketplace produk, sekilas kita mengenal ada beberapa seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain. Itu adalah untuk produk. Sementara selama ini yang kami tahu, mungkin informasi terbatas di Indonesia ini yang produknya produk jasa keuangan mungkin belum ada. Nah, Maudana ini masuk pada marketplace produk keuangan. Siapa yang jualan, siapa yang jadi vendornya, siapa yang buka etalasenya di marketplace ini, itu adalah semua lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Perbankan, konven maupun syariah, kemudian leasing, konven syariah, BPR, konven syariah, Pegadaian, konven syariah, dan koperasi ya. Kalau koperasi ini yang punya izin dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi itu yang nanti menawarkan produk-produk jasa keuangannya di Maudana itu. Nah, sementara masyarakat akan bisa mendapatkan informasi langsung dan mengakses secara langsung. Ini salah satu konsep kami adalah mempertemukan, Mas Ida. Jadi mempertemukan masyarakat pencari kredit, ya, pencari dana, dan para kreditur, pemilik dana. Nah, kami mempertemukan itu. Ini salah satu menarik ini, soalnya konsep yang baru pertama di Indonesia ya, untuk konsep marketplace seperti ini ya Pak Tris. Jadi kayaknya teman-teman ini juga yang baru gabung biar dia tahu juga bahwa ini konsep sebenarnya nantinya juga arahnya semuanya ke digitalisasi, di revolusi 4.0. Menarik ini, digitalisasi termasuk juga perbankan dan untuk koperasi itu rasa masih banyak ya Pak Tris yang belum menuju ke digital, apalagi untuk mereka memasarkan produk sampai ke berjualan, bertransaksi secara digital di online. Memang ada beberapa lembaga keuangan yang besar ya, bank-bank yang besar yang sudah mengembangkan teknologi itu memang sudah mengarah ke sana. Artinya mereka sudah ada pengajuan secara online, mungkin mereka membuat istilah e-aplikasi ya. Ada yang sudah membuat itu. Tetapi itu kan hanya beberapa lembaga keuangan yang memang mereka concern di situ ya. Nah, kalau kita hitung dari angka secara statistik lembaga keuangan di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, yang sekian puluh persen inilah yang mereka belum mengembangkan itu. Nah, kapan mereka mengembangkan? Kalau menurut statistik yang ada ya mungkin 5 tahun ke depan bisa dipastikan pengembangannya mungkin baru beberapa persen saja. Seandainya memang kita menunggu itu. Tetapi kami berpikir karena memang teknologi juga mengarah ke sana, nggak ada salahnya kita mulai masuk ke sana membantu pada posisi yang ketika kita prinsipnya hanya membantu mempertemukan yang mana selama ini untuk mencari informasi tentang kredit itu saja mungkin dalam 1 hari seseorang hanya bisa mendapatkan informasi 1 atau 2 kredit saja, karena kita tahu untuk untuk datang ke suatu lembaga keuangan kita butuh ada prosedur antri yang mana orang yang harus antri jumlahnya banyak. Tetapi karena kita
menggunakan aplikasi secara online seperti ini kan kita bisa melihat satu persatu informasinya, dan karena ini sebuah marketplace, tidak hanya bisa melihat, tentunya bisa mengakses secara langsung. Konsepnya bisa apply, bisa mengajukan. Ya, otomatis ini menarik. Jadi untuk aplikasi Modana, terasa sih saya sendiri juga pasti ada pengalaman untuk mencari informasi kredit dulu, kemudian sampai ke akhirnya punya akses, bertemu dengan marketing, sampai melakukan pengajuan kredit. Dan memang kurang lebihnya seperti apa yang Pak Tri sampaikan. Saya butuh waktu untuk mencari informasi, mungkin satu lembaga keuangan operasi atau bank, satu persatu saya datangi, saya sudah butuh waktu dan tenaga juga. Kemudian sampai sana kadang gini Pak, udah sampai ketemu dengan marketing atau CS dan sudah ada proses, jadi bikin persyaratan awal ya, seperti apa yang Pak Tri sampaikan, dan suruh kembali, saya butuh waktu, nanti kita proses dulu, kemudian nanti kita kabari, atau tidak usah kembali tapi kita masih selama 2-3 hari saya, kemudian baru dikabari, dan kabarnya itu ternyata kemudian misalnya, mohon maaf ini untuk sertifikatnya yang daerah situ tidak bisa diproses, jadi ada proses lembaga keuangan. Biasanya ada yang seperti itu juga, jadi kita sudah kadung dan keluar banyak waktu juga, ternyata zoom gitu istilahnya kalau saya boleh mengistilahkan. Tapi kalau dengan adanya aplikasi ini kan akan mempersingkat dan itu tadi waktu atau proses yang dibutuhkan, kemudian juga meminimalisir adanya mungkin persyaratan yang harusnya dikasih tahu di awal. Wah, ini misalnya ada sertifikasi yang kalau Anda ingin mengajukan kredit, persyaratannya harus ini juga, ternyata gitu. Jadi dengan dilayani online oleh marketing, kalau otomatis bisa mungkin langsung ngecek secara langsung persyaratannya itu sudah oke apa enggak. Itu kira-kira bisa membantu seperti itu berarti yang mau dana aplikasinya. Ya, jadi permasalahan yang muncul itu sebenarnya begini, Mas. Lembaga keuangan itu memiliki produk itu sudah pasti, karena itu salah satu main bisnis mereka ya. Nah, kemudian mereka ini menyampaikan melalui saluran pemasaran mereka, baik itu melalui iklan dan sebagainya, itu sudah pasti juga. Ya. Tetapi masalahnya seringkali masyarakat itu pada saat mereka mendapatkan informasi ini karena mereka belum membutuhkan, itu ya cuma lewat saja. Pada saat benar-benar mereka ini membutuhkan, mulai kebingungan, informasi tadi sudah lewat, saya mencari informasi itu kemana gitu. Masalah ini mencari informasi kemana? Satu-satunya jalan, karena kita bicara pada kondisi konvensional, ya datang ke lembaga keuangan itu. Atau mereka memang mencari yang sudah melek teknologi, mereka akan mencari di web. Setelah mencari di web, kemudian mereka mendatangi ke lembaga keuangan. Nah, yang terjadi, apalagi kalau ini kita bicara orang bisnis ya, untuk meluangkan waktu datang ke satu lembaga keuangan hanya untuk mencari informasi saja, ini waktu berharga yang hilang itu cukup banyak. Orang bisnis, waktu itu adalah peluang. Nah, bagaimana kemudian dia harus meninggalkan, katakanlah dalam keseharian yang sangat sibuk sekali harus menghandle bisnisnya, sementara dia harus mendatangi, dan ujung-ujungnya ketika mereka itu datang ke lembaga keuangan itu harus antri. Kita belum bicara masalah traffic jam di dalam perjalanan ya, belum lagi gimana susahnya cari parkiran, kadang-kadang parkir saja susah. Nah, ini kita bicara di perkotaan seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi ini, di awal ini semua bisa terhandle. Jadi informasinya bisa dilihat, bisa melihat satu informasi ke informasi yang lain. Kemudian kalaupun sudah mandate terhadap satu lembaga keuangan tertentu, bisa meneliti dengan detail, dan kemudian setelah tahu di situ ada informasi, bisa mengakses dan bisa mengajukan. Sehingga proses yang seharusnya diselesaikan secara manual konvensional itu katakanlah
bisa 1 hari bahkan beberapa hari. Ini mungkin hanya bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit saja, kan gitu ya, hanya beberapa menit. Maaf ini. Kalau kita mau datang cari kredit, ya, mau mengajukan kredit ke bank, nggak mungkin kita berangkat ke sana pakai celana pendek, pakai kaos oblong, itu nggak mungkin. Belum pasti sudah ditolak gitu loh, karena performa tidak mengizinkan, kan gitu ya. Tapi seorang pengusaha yang sibuk dan katakanlah waktunya sangat padat, sangat memungkinkan gitu loh, sangat memungkinkan dia masih dalam proses persiapan, dia masih pakai celana pendek mungkin, pakai kaos, kemudian dia sudah meneliti itu dan kemudian mengajukan aplikasi, tinggal janjian. Nah, pada saat janjian bertemu inilah dia sudah menunjukkan performanya. Ini saya seorang pengusaha yang memang membutuhkan dana seperti ini. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang ingin kita carikan solusi melalui Maudana ini, Mas. Mungkin nanti komentar dari Mas Rian akan lebih memberikan wawasan kita. Tinggal janjian. Nah, pada saat janjian. Betul. Nah, ini kayaknya aku tanya ke Mas Rian dulu deh. Mas Rian so far dari penjelasan singkat dari Maudana dari Matris. Mas Riannya carikan solusi melalui Maudana. Ya, jelas suaranya, Mas. Oh, Mas Rian gimana Mas Rian? Tadi kan ada penjelasan dari Pak Tris kira-kira aplikasi Maudana. Kalau menurut saya sih itu membantu banget. Baik kalau dari sisi nasabah atau calon diri. Juga kalau saya lihat karena ini yang masuk adalah vendor dari lembaga keuangan langsung. Dan yang mengeluarkan di situ otomatis kan yang mengeluarkan produk-produknya adalah marketing resmi dari lembaga keuangan ya Pak Tris. Ya pasti. Karena kalau misalkan dia bukan marketing lembaga keuangan, dia tidak bisa memverifikasi produknya untuk diupload, nggak bisa. Nah, berarti kami sendiri, maksudnya kita sendiri sebagai member atau nasabah calon debitur sudah bisa langsung melihat beberapa jauh ini dalam tanda petik yang biasanya kita juga suka membanding-bandingkan kan produk ini, cuma kan nggak enak kalau ada orang kalau seperti ini kan seperti dia bukan marketing lembaga keuangan, membandingkan dia tidak bisa lain. Sementara kalau dari sisi marketingnya sendiri saya lihat, nah bagaimana Pak Tris timbal baliknya? Sebentar ya Mas Rian ya, mungkin ini aku ada satu pertanyaan yang kayaknya berhubungan juga. Kalau tadi dari sisi member, yang sekarang dari sisi marketing, apa benefitnya buat marketing? Apa cuma disuruh sama bosnya aja dari vendor, lembaga keuangan, ya kamu daftar dan apa bisa membantu kinerjanya mereka? Sangat Mas. Jadi gini, Maudana ini adalah kita harapkan pada dasarnya itu membantu dua pihak ya, membantu dua pihak. Kita semua tahu, semua marketing itu memiliki target atau omset untuk yang harus dicapai. Nah, selama ini itu setahu saya marketing memang punya data-data nasabah-nasabah lama, debitur lama. Ini memang data itu sudah dimiliki dan memang itu harus di-maintain. Itu setahu saya gitu. Tetapi bagaimanapun juga banyak sekali potensi nasabah baru, ya, calon debitur baru yang sebenarnya potensi dan juga harus digarap gitu loh. Nah, selama ini juga yang saya tahu informasi untuk sampai menemukan calon debitur yang layak, yang memang layak diberikan kredit, ini prosesnya juga nggak mudah, juga prosesnya panjang juga. Nah, melalui Maudana ini karena pengajuannya prosesnya cepat, otomatis evaluasi review tentang calon debitur ini otomatis prosesnya juga akan cepat juga. Nah, jadi kalau kemarin itu katakanlah dalam 1 hari itu bisa ketemu 2 orang misalkan untuk mereka dievaluasi oleh marketing atau AO ya, orang ini layak enggak, BI checkingnya layak enggak, misalkan seperti itu. Mungkin dengan adanya Maudana ini yang masuk, yang mengajukan menjadi lebih dari itu, sehingga yang dievaluasi, peluang yang ada menjadi lebih banyak. Nah, sementara boleh dibilang Maudana ini akan sangat membantu
Belum, bukan hanya itu, bukan hanya itu. Maudana ini akan menjadi satu rapor kinerja dari marketing karena semua uh, calon debitur yang sedang diproses, mulai dari progres awal, pengajuan awal, kemudian analis, sampai kemudian survei analis, sampai kemudian persetujuan dan sebagainya. Tahap-tahapannya ini akan tersimpan rapi di database-nya marketing. Sehingga ini merupakan raportnya marketing yang bisa dibawa kemana-mana ini loh Pak. Prestasi saya itu ini, kinerja saya itu ini. Nah, dari sisi perusahaan, karena marketing ini juga dalam pantauan perusahaan, otomatis perusahaan akan bisa melihat juga, oh anak buah saya yang si A ini kinerjanya seperti ini, si B kinerjanya seperti ini, semuanya terpantau melalui database otoritasnya masing-masing, database-nya marketing. Sehingga ini merupakan raportnya marketing yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi saya melihatnya dari segi marketing itu sangat terbantu. Nah, pertanyaannya itu tadi, dari sisi perusahaan, kan tadi Pak Tri sempat menyampaikan tentang marketing ini juga dalam pantauan perusahaan, otomatis perusahaan akan bisa syarat utama. Kalau saya malah mungkin belum sejauh itu Pak Tri melihatnya, belum, karena biaya checking yang saya mungkin dengar juga dari teman-teman itu bukannya kan ada yang sudah jauh-jauh, ada yang katanya kemajuan, begitu disamperin. Jadi saya melihat memberikan syarat KTP itu pun ternyata palsu, KTP itu. Nah ini kira-kira Maudana mempersiapkan apa untuk pendaftaran calon member? Karena ini nanti marketing juga kan yang syarat utama. Kalau ini yang akan apply ke mereka, untuk apply pengajuan ke marketing dan dari teman-teman itu membernya potensial apa enggak? Kira-kira dari Maudana fasilitasi gimana untuk verifikasi member? Member pada waktu mendaftar ya sebagai calon nasabah pada waktu mendaftar itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu mendaftar memiliki akun saja, dia bisa melihat informasi-informasi tentang produk keuangan bisa. Tetapi ketika dia mau mengakses untuk mengajukan kredit, maka di sini harus ada verifikasi identitas. Jadi verifikasi identitas NIK atau KTP itu kita verifikasi. Diverifikasi ini sesuai apa enggak, kan gitu kan ya. Nah, ini untuk memberikan jaminan awal kepada lembaga keuangan bahwa orang yang mau mengajukan ini bukan identitas abal-abal. Gitu. Ya, artinya ini sudah melalui proses verifikasi. Nah, disinilah karena NIK KTP ini sudah teridentifikasi, ya, pihak perbankan, lembaga keuangan tentunya akan lebih mudah ngecek gitu loh, NIK ini di mana ya. Nah, mereka sudah punya prosedur kan. Jadi kita mengantarkan sampai di situ. Jadi kami ini mengantarkan sampai di situ. Tapi memang baik itu dari marketing, dari lembaga keuangan maupun dari calon debitur, semuanya ini akan memiliki raportnya masing-masing nantinya. Yang mana rapat masing-masing ini pasti akan diperlukan di kemudian hari. Pihak perbankan, lembaga keuangan tentunya akan lebih mudah ngecek. Itu Mas. Kira-kira sih paham saya. Nah ini berarti ada Pak Tris mungkin cukup ya. Saya mau tanya ke Mas Rian. Mas Rian, Yes, Mas. Dua hal yang tak tangkap tadi dari penjelasan dari Pak Tris tentang Maudana, yang mana itu semuanya benefitnya bagus banget. Baik dari sisi member, pasti karena saya juga berpengalaman jadi member, maksudnya jadi mencari fasilitas penyampaian. Ini berarti itu sangat dipermudah dengan tersedianya informasi sekarang ini, apalagi zaman sekarang online itu sangat dibutuhkan dari jauh-jauh. Belum lagi ketambahan tadi dari penjelasan Pak Tri, selain ngantri ke bank, kita masih harus ngantri untuk cuci tangan. Baik, dan terus nanti diperiksa juga di depan kayak. Ternyata prosesnya bisa dipermudah dengan adanya Maudana ini. Satu tadi yang dari sisi membernya, yang kedua dari sisi marketingnya. Kalau saya informasi sebenarnya ini juga sangat sekarang membantu sekali. Nah, Mas Rian ini kan coach di bidang development SDM, utamanya tadi dari penjelasan Pak Tri. Kalau dari sisi marketing, kira-kira gimana Mas Rian untuk aplikasi Maudana ini menurut Mas Rian gimana adanya?
apa mungkin bisa dijadikan materi juga Mas berikutnya di trainingnya Mas Rian. Monggo silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Yuda, terima kasih Pak Tris. Menarik sekali penjelasan dari Pak Tris tadi ya. Saya juga tadi membaca komentar dari salah satu teman-teman yang hadir tadi, Mas Hijrah yang dari Jepang. Wah, menarik nih ya untuk membantu pengembangan usaha. Jadi frame-nya akan sangat wide, sangat luas ya, yang bisa ditarik gitu ya. Yang paling menarik yang pertama adalah ini mempertemukan dua ketergantungan ya. Ketergantungan itu berarti sudah ke level butuh, sama-sama butuh ya. Yang pertama adalah calon debitur yang membutuhkan support dana, dan yang kedua adalah dari sisi para praktisi di dunia perbankan ya, di dunia perbankan atau lembaga keuangan yang mereka punya produk. Jadi mereka ingin produknya dimanfaatkan karena mereka punya produk, tapi kalau nggak ada yang memanfaatkan ya otomatis selain dari sisi kebermanfaatan, fungsi mereka sebagai sebuah lembaga keuangan juga nggak berjalan dengan baik kan. Nah dari sisi personal si praktisinya, marketingnya ya jelas sama yang disampaikan Pak Tris tadi gitu ya, target mereka juga nantinya bisa nggak achieve gitu. Jadi sangat banyak yang saya tangkap tadi, hal-hal yang mungkin menarik ya, sangat menarik juga terkait dengan aplikasi ini ya, platform ini. Apalagi dalam kondisi sekarang ini adalah kita itu akan bisa tumbuh, ya bicaranya tumbuh bukan hanya hidup ya. Kalau cuma sekedar hidup saja ya seadanya ya, makan tempe pun bisa. Tapi untuk menjadi sehat kan kita perlu activity lebih gitu ya. Nah di dalam dunia bisnis ini, activity lebih ini mutlak dilakukan ketika kita bisa melakukan sebuah sinergi atau kita ini linkable kemanapun. Semakin link kita semakin bisa kemana-mana, itu membuat kita bisa semakin punya potensi untuk tumbuh. Jadi frame-nya itu dulu, yang pertama itu. Jadi yang saya dapatkan informasi dari Mas Yuda dan Pak Tris tadi adalah ya ini memang waktunya nih, hal-hal kayak gini waktunya. Udah nggak main bawah tangan lagi, nggak main broker lagi gitu ya, tapi sebuah transparansi gitu. Aku potong bisa kemana-mana, itu membuat kita aku penasaran tadi menjelaskan punya tentang potensi link untuk yang tumbuh. dimaksud. Jadi frame-nya itu dulu, yang pertama itu. Jadi yang saya dapatkan informasi dari Mas Yuda dan Pak Tris tadi adalah ya ini memang waktunya nih. Bisa dua-duanya ya Mas ya, bisa dua-duanya. Yang pertama adalah secara mayor dari kebutuhan mereka adalah kepada para calon debitur ya. Mereka akan lebih mudah ditemukan oleh para calon debitur daripada mereka harus sebar kartu nama kan satu-satu, betul nggak Pak Tris ya? Sebar brosur, canvassing itu ya, udah nggak zaman lah kayak gitu tuh. Model-model seperti itu udah nggak zaman, apalagi juga di dunia digital marketing saja itu sudah ada tekniknya, tidak hanya kita sekedar posting. Kalau kita pengen engagement, kita harus ada namanya interaksi gitu ya. Nah platform itu memediasi supaya interaksi itu terjadi. Saya pakai analogi gini Mas Yuda, Pak Tris, dan mungkin teman-teman yang join ya. Saya pakai analogi gini, kalau kita itu jualan di depan rumah ya, di depan rumah, dengan kita jualan di pasar Dinoyo misalnya gitu ya, di Malang gitu ya, di pasar besar misalnya seperti itu. Nah, potensi orang untuk membeli di kita itu kan lebih besar daripada kita jualan di rumah. Nah itulah yang terjadi sebenarnya, konsep itu yang digunakan di dalam marketplace gitu kan ya. Karena orang yang masuk ke situ, masuk ke marketplace itu niche-nya jelas bahwa mereka punya kebutuhan. Orang yang punya kebutuhan kalau dalam teori funneling itu sudah desire, jadi sedikit lagi mereka tinggal beli, nggak perlu diedukasi sebanyak mungkin gitu ya. Karena proses edukasi itu juga lumayan challenge, menyampaikan proses awareness itu kan lumayan challenge, lumayan makan waktu.
Nah, kalau kita pengen ya hot lead, ya orang-orang yang berada di dalam pasar itu, gitu, di market itu, maka sangat penting untuk adanya sebuah wadah di mana orang yang membutuhkan support dana dengan orang yang membutuhkan untuk menyalurkan dana, gitu ya, menyalurkan dananya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, yang pertama memudahkan. Yang kedua itu transparan gitu. Transparan. Jadi dia bisa mendapatkan informasi dengan detail, dengan lengkap. Lalu dia itu juga bisa mendapatkan informasinya itu tidak abu-abu. Misalnya, oke deh nanti saya coba nih, saya kenal nih dengan orang dalam. Nah, misalnya gitu ya. Karena kalau misalnya di dalam kehidupan apa bisnis, kita perlu ada orang apa namanya, orang link yang aku nih, saya kenal marketing ini, saya kenal marketing ini, gitu kan ya. Belum lagi kalau kita harus mengeluarkan extra effort untuk memberikan sekian rupiah kepada orang-orang yang sudah menghubungkan kita dengan para penyedia jasa lembaga keuangan, gitu kan ya. Nah, yang kedua itu, jadi yang pertama adalah akses kemudahan, yang kedua itu ada transparansi dan juga detail, gitu kan ya. Dan yang ketiga terpercaya, gitu. Tiga itu yang sebenarnya dibutuhkan. Sampai detik ini masih banyak loh praktek-praktek apa namanya ya, kalau kita bilang kurang humanis lah ya, kurang humanis, kayak misalnya mohon maaf nih, misalnya kayak rentenir, gitu kan ya. Katanya rentenir nggak ada, tapi ada pinjol. Jauh lebih rentenir lagi tuh Pak, gitu ya. Pinjol jauh lebih rentenir lagi, dan mereka bisa dengan mudah menyebarkan lah, mengancam segala macam praktek-praktek apa penindasan, gitu ya. Nah, faktor-faktor itu yang memang sebaiknya memang kalau kita punya upaya untuk mengurangi hal-hal tersebut, dan saya setuju dengan Mas Indra membantu para usaha dalam kondisi ini, kondisi sekarang pandemi kan luar biasa tuh, drop semua, take down ininya gitu, bisnis-bisnis, gitu kan ya. Sementara penyokong ekonomi Indonesia lebih dari 60%, bahkan informasi bisa sampai 70-80% itu adalah UMKM loh, Mas. Jadi bisa dibayangkan apa namanya, ceruk pasarnya, kalau kita bicara bisnisnya ya, ceruk pasarnya, kebutuhannya itu luar biasa banyak, gitu kan ya. Dan para apa namanya, para pelaku usaha lebih mudah untuk mendapatkan itu tanpa mereka harus ke rentenir lewat pinjol ya, yang luar biasa. Terus aksesnya dipermudah, dan bagi para marketing, sales yang sebagai praktisi, ini akan lebih mudah lagi bagaimana mereka bekerja, karena pola seorang customer untuk membeli sesuatu, yang pertama dia need, gitu. Yang pertama dia need. Kalau dia nggak need, gitu kan ya, bisa jadi need-nya dibikin gitu. Makanya ketika seorang sales marketing itu nyari orang nasabah, gitu kan ya, dia lagi nggak butuh, pokoknya dicairin deh, dibikinkan iming-iming. Yang terjadi apa? Overfinancing. Karena dia nggak butuh dikasih, karena dia nggak mampu dikasih, gitu loh. Akhirnya kenapa? Karena list database-nya mereka terbatas. Nah, dengan adanya platform seperti ini dibantu dengan database, mereka nggak perlu cari nih, mereka tinggal apa namanya, posting saja bahwa teman-teman marketing ini punya produk yang oke, yang bisa bantu dan siap untuk membantu. Saya kira itu sih Mas Yuda, Pak Tris ya, frame yang saya tangkap dari materi yang menarik ini. Nah, dengan adanya terima kasih Mas Rian, jadi penjelasannya tadi database mereka nggak perlu cari nih, mereka tinggal apa namanya, posting saja bahwa teman-teman marketing ini punya produk yang oke, yang bisa bantu ada dan satu lagi siap nih yang mau tak tanya membantu. Saya kira itu sih Mas kira-kira kalau Yuda, saya Pak sebagai Tris ya, marketing frame yang saya tangkap di saya materi akan yang mendaftar. menarik ini. Ini buat teman-teman juga yang menonton tayangan ini, jadi bisa ada informasi nanti lebih lanjut setelah. Tapi saya mau menanyakan ke Pak itu, kira-kira kalau saya dari segi marketing itu pada saat saya membuka aplikasi Modal, apa yang saya lihat dalam hal member ini, yang
kalau misalnya saya mau mencari member, saya mungkin target kurang, saya mau nyari member di aplikasi itu, kira-kira apa yang saya akan dapatkan kalau saya lihat di aplikasi itu, gimana Pak sendiri? Member yang dimaksud calon nasabah ya Mas ya? Calon nasabah. Jadi di situ loh banyak member. Itu kira-kira apa ya, penggambarannya seperti apa nanti di aplikasi? Ada dua cara yang ada di Maudana ini. Yang pertama adalah marketing ini kan memasang iklan produknya. Katakanlah iklan produk tentang KPR misalkan di lembaga keuangan saya dengan bunga katakanlah misalkan 1 tahun hanya 10%, 11% misalkan itu kita tawarkan seperti itu. Nah, informasi ini akan diakses oleh calon debitur secara langsung mengajukan ke AU atau marketing dari lembaga keuangan ini. Nah, tapi ada cara yang lain, ya. Cara yang lain, marketing ini melihat pada bursa pengajuan kredit. Jadi ada satu forum, ya, ada satu forum bursa pengajuan kredit, yang mana bursa pengajuan kreditnya otomatis di wilayah kerjanya ya, yang akan tampil ya, di wilayah kerjanya. Katakanlah di wilayah kerjanya ini akan secara statistiknya akan muncul yang mengajukan kredit dalam hari itu, dalam detik itu ya, pada waktu itu katakanlah misalkan 100 pengajuan kredit, total pengajuan kreditnya anggap saja misalkan 15 miliar total ini. Nah, di situ akan muncul satu persatu pengajuan kredit itu akan muncul. Nah, kalau misalkan kita tertarik, kita melihat salah satu pengajuan kredit ini ada pengajuan kredit KPR ini, coba saya cek di situ, akan muncul yang diajukan dari database secara umumnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita tertarik, maka marketing itu bisa mengambil pengajuan kredit yang tadi untuk dilayani. Ya. Nah, kalau sudah diambil untuk dilayani oleh salah satu marketing, maka marketing yang lain nggak bisa ngelihat lagi itu akan close. Karena nggak mungkin satu orang dilayani oleh banyak orang kan. Nah, dia akan dilayani oleh satu marketing ini tadi. Disinilah salah satu mungkin kecuali kalau yang tadi sudah kalau kita tertarik gagal mungkin dari member atau dari mana gitu otomatis masuk bursa lagi. Bisa kalau misalkan yang bersangkutan mengajukan melalui bursa itu lagi bisa katakanlah ini ternyata gagal atau bagaimana berarti akan muncul lagi akan seperti itu. Tapi paling tidak marketing ini istilahnya tidak hanya menunggu, tetapi dia juga bisa belanja debitur juga gitu loh. Jadi seolah-olah dia belanja debitur juga. Ini ada debitur banyak, mana ini yang mau tak ambil? Ini aja sudah tak layani. Itu akan bisa dipilih dari sekian banyak. Nah, kalau misalkan ini sudah berjalan dengan jumlah pengajuan yang banyak, kita bisa bayangkan dalam satu area wilayah kerja, misalkan Kota Malang atau Kota Surabaya, akan muncul sekian miliar rupiah yang mengajukan totalnya dengan sekian jumlah pengajuan, sehingga kita menang memilih gitu. Menang memilih. Di bursa itu jadi, ya namanya bursa memang Pak ya, jadi kelihatan itu pengajuannya apa, kreditnya kredit apa yang mau digunakan masuk. Itu di wilayahnya juga kelihatan Pak, jadi misalkan di Malang, di Kecamatan Kojen, kalau Waru, itu ada berapa orang yang per wilayah per kota, Mas. Areanya kota. Jadi per kota. Jadi areanya kota. Ya, itu tergantung marketingnya. Kalau marketing itu wilayah kerjanya dia itu memilih 2 kota, misalkan Malang kota sama Batu gitu ya. Maka orang yang mengajukan di kota atau di Batu itu tadi itu akan tampil di dashboardnya marketing tadi. Tapi kalau marketing itu mengajukannya itu adalah wilayah Surabaya dan Sidoarjo, yang tampil adalah wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Jadi sudah atau calon nasabah di sana. Ya, calon nasabah yang mengajukan di wilayah itu. Ya, jadi sesuai wilayah kerja. Kalau yang pertama tadi Pak Tris, tadi kan ada 2. Kalau yang kedua ini kalau yang pertama tadi kan saya sebagai marketing yang mengupload. Tapi kalau marketing itu mengajukannya itu adalah wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian apabila produk saya laku, saya ada notif mungkin ya, ada notifikasi atau bagaimana? Oh iya, itu sama juga. Jadi iklan yang kita pasang
yang memasang itu katakanlah saya marketing wilayah saya itu Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, atau orang sering menyebutnya Malang Raya misalkan ya. Maka orang yang berada di wilayah kerja saya itu yang bisa mengakses, yang bisa mengakses itu. Nah, ketika saya dipilih, produk saya itu dipilih dan dia kemudian mengajukan, kalau karena kita ini sudah pasang iklan, marketing ini berkewajiban untuk melayani. Nah, melayani merespon dari pengajuan calon debitur ini tadi. Karena konsekuensi seseorang memasang iklan, kan gitu ya. Karena kalau misalkan tidak dilayani, konsekuensinya nanti akan diberikan review bintang 1 kan juga repot juga. Nah, harus dilayani, ya. Jadi 1 kali 24 jam harus dilayani pada hari kerja ya. 1 kali 24 jam. Nah, selanjutnya silakan diteliti kelengkapannya. Kalau misalkan ternyata kelengkapannya memenuhi syarat, ya sudah lanjut saja karena memang itu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang memasang iklan. Tetapi kalau misalkan ternyata ini tidak sesuai, ya sampaikan saja batal karena data kurang lengkap atau dan lain-lain. Nah, kita bisa menolak itu dan itu tidak akan menjadikan review terhadap marketing itu jelek. Kan? Konsekuensi di bisnis online, kepercayaan itu dibangun karena salah satunya review dan ulasan. Nah, itu yang harus dijaga oleh marketing yang memang beraktivitas di Maudana ini. Data kurang lengkap atau dan lain-lain. So far penjelasannya cukup jelas, tapi mungkin kayaknya perlu ada acara berikutnya nanti mengenalkan ini. Siap. Mas Rian siap kan? Oh siap, ambil kopi nanti Pak. Iya. Ini saya mohon izin, saya tak menyapa, mungkin ada teman-teman di sini dari yang bergabung, ada Mas Hijrah Heji tadi sudah, menarik ya ini untuk membantu pengembangan usaha. Betul Mas Hijrah, ini menarik sekali. Siap. Model baru juga untuk marketplace lembaga keuangan. Kemudian ada ambil kopi nanti Pak. Adi Yusandi, Amawaman, dan Seno Razan. Ada Sabto Satrio, Rafika MF, sama Mas Kiki. Mungkin ini saya buka, waduh, ini tinggal 3 orang. Mungkin udah selak buko juga. Saya buka dulu. Mungkin dari teman-teman yang masih ada di sini, ada yang punya pertanyaan, monggo silakan ditulis di kolom pertanyaan. Karena di sini juga sebenarnya acara ini ada berhadiah pulsa. Itu ya Pak Tris ya. Saya di briefing sudah untuk hadiah pulsanya. Jadi dari Maudana ini sudah menyiapkan hadiah pulsa untuk 100 orang. Untuk 100 orang pendaftar, 3 orang. Jadi bisa langsung aplikasi Maudana ini kan sudah ada di Play Store ya Pak Tris? Sudah ada Mas. Sudah ada, jadi bisa tinggal langsung di-download dari Play Store, langsung mendaftar saja di situ, ikuti langkah-langkahnya mungkin gitu Pak Tris. Dan ini 100 pendaftar pertama. Iya. Ini kayaknya teman-teman yang sudah bergabung di live sekarang ini, eman kalau nggak mendaftar itu nama-nama yang sudah saya sediakan tadi bisa langsung mendaftar ke aplikasi. Nanti ada input nomor handphone juga kan ya Pak? Ada. Cek di situ berarti. Jadi handphone itu memang harus aktif ya, karena kita aplikasi kita yang sekarang itu memang kita kembangkan berbasis Android. Kita berharap marketing maupun calon debitur itu yang sudah memiliki Android bisa. Tapi ke depan kita sekarang masih berproses. Ke depan kita akan juga yang berbasis Apple ya. Jadi pakai Apple, iPhone ya, itu akan kita akomodir juga. Sekarang masih sedang berproses. Memang kita kembangkan berbasis Android. Oke, jadi teman-teman tadi silakan mungkin langsung download aja aplikasi Maudana, bisa langsung daftar di situ. Nanti untuk 100 pendaftar pertama ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama follow dulu akun Instagramnya Maudana. Kemudian di like juga sama di share untuk
konten-konten yang ada di Maudana. Nanti silakan mendaftar di aplikasi Maudana yang aplikasi Play Store tadi. Ikuti aja, nanti ada prosesnya di situ, memasukkan nomor handphone dan ditunggu. Nanti pulsanya otomatis masuk gitu Pak Patris ya? Ya. Nah, gitu berarti hadiah pulsanya itu nanti otomatis masuk. Dibatasi tapi sampai 100 pendaftar pertama aja. Jadi mungkin bisa cepet-cepetan loh kan saya ngomong hadiah pulsa itu langsung banyak yang masuk Pak Tris. Ditunggu pas terakhir mau hadiah baru masuk ya teman-teman yang sudah join mungkin bisa follow Instagramnya Maudana terus like konten-kontennya dan share kemudian langsung aja mendownload di Google Play Store aplikasi Maudana langsung mendaftar di situ mungkin bisa nanti ada hadiah pulsa untuk 100 pendaftar pertama besarnya berapa cari tahu sendiri yang jelas banyak kalau buat saya sih pas terakhir oke teman-teman mungkin juga ada yang mau bertanya bisa langsung ketik aja di kolom komentar nanti akan kita bacakan. Nah sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang bertanya ada satu pertanyaan tadi yang kayaknya belum dijawab ini sama Mas Rian ini. Nanti saya kan sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Tris, kemudian tanggapan dari Mas Rian. Oke ini Maudana untuk teman-teman mungkin juga membantu teman-teman marketing sama konsultan untuk dalam pencapaian target. Nah sekarang yang berhubungan dengan sambil bidangnya Mas Rian itu kan coach untuk trainer development SDM utamanya marketing ya Mas Rian. Kira-kira iya salah satunya sales. Dimasukkan ke materi apa enggak ini Mas? Ini model baru ini Mas. Jadi konsepnya kan gini Mas. Mas Yuda dalam mencapai target bisnis ya kalau seorang sales ya kita bicaranya mungkin sangat spesifik seorang sales kan dia pasti memerlukan bagaimana dia memerlukan resources. Sumber lead-nya dia, database-nya dia. Sebenarnya konsep seorang sales atau dalam dunia bisnis itu kan ada dua ya. Hunting atau farming gitu ya. Hunting atau farming. Jadi kalau hunting ini kan mencari. Lalu yang kedua farming gitu. Kalau konsep di kondisi dunia bisnis yang sudah lebih modern itu farming pasti diikutkan. Farming itu gimana? Farmingnya adalah bukan hanya mencari tapi juga mengembangkan gitu ya. Nah di dalam platform seperti ini itu memungkinkan untuk kita mendapatkan database yang hot lead. Artinya mereka-mereka yang butuh gitu kan ya. Jadi huntingnya tuh sudah nggak bingung lagi ya sudah di situ dia udah butuh di semuanya gitu ya. Maka akan lebih powerful kalau memang teman-teman bisa memanfaatkan platform seperti ini gitu ya. Yang kedua adalah konsep farming. Farming ini kan bagaimana dia bisa menyemai, dia bisa merawat, dia bahkan bisa menumbuhkan itu menjadi bisnis gitu. Jadi kalaupun nanti dia sudah dapat dari database atau lead dari platform ini, platform Maudana gitu kan, dia kan akan lebih mudah nanti untuk maintenance ketika dia sudah dapat gitu ya. Nah sebenarnya dua hal ini Mas Yuda ya kalau kita bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang sales gitu atau di dunia bisnis misalnya kita punya usaha ya. Nah, kalau dengan adanya platform seperti ini sangat memudahkan kita untuk kita bisa mendapatkan lead yang akan lebih mudah dikonversi menjadi bisnis gitu, Mas. Dia kan akan lebih mudah nanti untuk maintenance ketika dia sudah saya simpulkan sebenarnya dua hal ini juga sudah up to date bagaimana ya kita semuanya nggak mengharapkan adanya atau dunia bisnis misalnya kita punya usaha ya. Nah, kalau dengan adanya platform seperti ini sangat memudahkan kita untuk kita bisa mendapatkan lead yang akan lebih mudah dikonversi menjadi bisnis gitu, Mas.
mencapai targetnya secara online juga sekarang lebih mudah dengan adanya Modana. Begitu juga dengan teman-teman pengusaha yang saya lihat, teman-teman UMKM yang prosentasenya tadi disampaikan sama Mas Ren juga besar. Ya. Di situ yang bisa difasilitasi oleh Modana ini tanpa harus mengorbankan waktu bisnisnya, waktu untuk nyari cuannya lah kalau istilahnya mereka bisa langsung sambil bekerja pun mereka bisa mendapatkan informasi pun sampai mengajukan, kira-kira seperti itu. Mungkin dari Pak Tris ada tambahan lagi Pak? Secara umum seperti itu Mas. Memang awalnya kami berpikir itu ingin membantu teman-teman di UMKM tentunya ya, karena begitu masuk UMKM banyak sekali yang mereka itu punya potensi-potensi bisnis yang sangat bagus, besar ya. Tetapi mereka terkendala masalah finansial untuk pengembangan. Saya sering menemukan teman UMKM itu sekarang katakanlah dia memproduksi suatu produk. Ketika produknya ini kemudian dikirim karena ada orderan, sebelum pengiriman ini terbayar, dia itu tidak bisa memproduksi lagi. Jadi modalnya ya sebatas yang dikirim itu tadi. Sebatas yang dikirim itu tadi. Nah, ketika diskusi sama teman-teman seperti ini, saya sampaikan, ya cari tambahan modal. Jawabannya ini sangat lugu sekali, dan saya katakan ini mungkin sangat apa ya, lugu saya bilang. Saya nggak punya kenalan gitu. Saya nggak punya kenalan. Nah, apakah mencari pinjaman kredit itu harus punya kenalan? Memang ya, yaitu kenalan marketing melalui satu prosedur transaksi, mencari informasi, datang ke lembaga keuangan kan gitu kan ya. Nah, ketika sudah datanglah, sampai kenal ada bank ini, ada bank ini, ada koperasi ini, ada BBRI ini, langsung datang aja. Kenapa? Wah, sungkan Pak, nanti belum di depan pintu sudah ditanya sama satpam perlunya apa, sudah grogi semua kan gitu. Sudah grogi duluan Pak. Lugu, maaf, jawaban yang lugu, tapi itu manusiawi Mas, manusiawi. Nah, sehingga ketika kita menemukan hal semacam ini, iya gitu loh. Apa yang bisa kita membantu mereka itu apa? Membantu teman-teman ini langsung datang aja. Ya, salah satunya muncullah Maudana ini untuk membantu teman-teman ini untuk mendapatkan, awalnya cukuplah informasi yang bisa didapatkan mereka. Apa gini cukup? Enggak, mereka butuh kenalan. Nah, sehingga informasi tidak cukup tapi diberikan akses untuk berkenalan terhadap penanggung jawab produk keuangan ini tadi kan gitu Mas. Nah, itu konsepnya memang seperti itu. Nice ya, benar Pak. Ini menarik khusus nanti Mas Rian kayaknya harus ada lagi nih Mas acara lanjutan. Iya, siap. Kalau bisa memang, ya kalau bisa memang mungkin masih ada waktu sedikit ya, 30 detik aja lah. Kalau bisa memang terkait dengan ini kan platform yang menarik nih, khususnya semangatnya adalah semangat membantu baik para calon debitur gitu kan ya, yang membutuhkan support dana, dan juga teman-teman di sales yang sekarang ini sudah bukan rahasia lagi turun ini produktivitinya di tengah pandemi gitu kan ya. Nah kalau bisa perlu disiarkan dulu lebih banyak gitu kan ya, nanti ketika kita mau sesi lagi itu menarik tuh Mas, karena di beberapa grup-grup UMKM itu kalau udah ada terkait dengan modal itu mereka luar biasa gitu kan ya. Jadi niche-nya mungkin kita perlu tembakan yang lebih tajam lagi gitu. Karena sangat menarik, sayang sekali nanti teman-teman banyak yang belum mengetahui ya, tentang produk ini gitu kan, tentang platform ini gitu. Itu Mas, terakhir itu Mas, karena di beberapa grup. Siap, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya Mas Rian. Itu mereka luar biasa. Terima kasih banyak. Ini nanti dari teman-teman juga mungkin bisa
tulis di karena sangat menarik komentar. sayang Ini sekali kita live di teman-teman Instagram banyak yang maudana_id belum mengetahui sama ya, di tentang produk juga ini gitu kan, ada tentang di platform ini. Facebook Itu fanpage-nya Mas Maudana. terakhir Itu bisa dicari aja. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi saya ulangi sekali lagi untuk giveaway-nya. Jadi untuk hadiah pulsa buat teman-teman yang sekarang menyaksikan acara ini. Jadi silakan follow, like, kemudian share untuk konten-kontennya Maudana. Salah satu atau semuanya juga nggak apa-apa. Kemudian bisa download langsung aplikasinya Maudana di Google Play Store. Langsung aja diketik di situ MAUDANA. Di download, kemudian mendaftar di situ. Anda memasukkan nomor handphone, nanti secara otomatis akan dikirimi pulsa by system. Hanya terbatas untuk 100 pendaftar pertama setelah webinar ini. Itu kira-kira pengumuman saya untuk teman-teman yang menyaksikan. Jadi silakan aplikasinya download aja. Mungkin gitu dulu. Terima kasih banyak Pak Tris, terima kasih banyak Mas Rian. Terima kasih Mas Yuda, Pak Tris. Terima kasih Mas Yuda. Kita akan bertemu lagi, kita akan lebih memberikan informasi lebih banyak mungkin terkait dengan aplikasi Maudana dan strategi untuk pengusaha sekaligus teman-teman dari utamanya dari lembaga keuangan juga dari para marketing dan gitu dulu. Terima kasih banyak. Itu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Yuda, Pak Tris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.